Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Michan. Hari ini aku mau ajakin kalian masak-masak lagi. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan resep-resep terbaru dari aku. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kue ini ada 250 gram tepung beras, 150 gram tepung tapioka, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Selanjutnya bahan keringnya ini kita aduk terlebih dahulu. Setelah bahan keringnya rata, selanjutnya kita masukkan 950 ml santan secara bertahap sambil terus kita aduk. Kalau semua santannya sudah masuk dan tidak ada lagi adonan yang bergerindil, selanjutnya kita masukkan perisa vanila secukupnya. Adonannya sudah jadi dan kita dapatkan total adonan sebanyak 1550 ml, lalu kita bagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama sebanyak 800 ml, kemudian yang kedua 400 ml, bagian ketiga 200 ml, dan yang terakhir untuk lapisan percik sebanyak 150 ml. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan warna putih pada adonan 800 ml. Kita ambil setengah sendok teh, masukkan ke wadah yang lebih kecil. Kemudian kita masukkan sedikit adonan pada wadah berisi pewarna makanan tadi. Selanjutnya kita aduk pewarnanya hingga larut. Setelah larut, kita tuangkan pewarna pada 800 ml adonan, kemudian kita aduk hingga rata. Selanjutnya, kita tambahkan pewarna merah tua secukupnya pada adonan 400 ml. Setelah itu, tambahkan juga pewarna kuning tua secukupnya. Kemudian, kita aduk pewarna dengan adonannya hingga rata. Selanjutnya, adonan yang 200 ml kita tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Sama seperti tadi, kita tambahkan sedikit adonan pada coklat bubuk, lalu kita aduk hingga larut. Selanjutnya, masukkan coklat dalam adonan menggunakan saringan. Kita masukkan seperti ini. Selanjutnya, coklatnya kita tekan-tekan agar tidak ada yang bergerindil. Aduk coklat dengan adonan hingga rata. Nah, ini coklat dan adonan sudah tercampur rata. Selanjutnya, untuk lapisan percik kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu ke dalam 150 ml adonan. Tujuan ditambahkan terigu agar nanti perciknya lebih mudah. Selanjutnya, kalau terigunya sudah rata, kita masukkan pewarna merah tua dan kuning tua. Kita aduk hingga rata. Nah, ini semua adonannya sudah jadi. Selanjutnya kita siapkan loyang. Aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm, oleskan dengan minyak. Sambil menyiapkan loyang, kita bisa memanaskan kukusan ya. Nah, ini kukusannya sudah panas, kemudian kita masukkan loyang, lalu kita panaskan selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita masukkan 100 ml adonan. Yang pertama, kita masukkan adonan merah. Untuk lapisan pertama memang agak susah meratakannya, jadi harus kita bantu seperti ini ya. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, ini lapisan yang pertama sudah matang. Selanjutnya kita masukkan lapisan merah yang kedua, sama seperti tadi 100 ml, lalu ratakan dan kukus selama 5 menit. Dua lapisan warna merah sudah matang. Selanjutnya kita masukkan 100 ml adonan warna putih. Jangan lupa gelembung di bagian atasnya kita hilangkan agar lebih rapi ya hasilnya. Kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapisan putih sudah matang, kemudian kita masukkan lapisan percik. Untuk cara melapisnya cukup kita tuangkan menggunakan sendok membentuk bulat-bulat seperti ini ya. Kalau sudah selesai kita masukkan perciknya, kemudian kita kukus selama 3 menit. Nah, ini setelah 3 menit lapisan perciknya sudah matang, kemudian kita masukkan lagi lapisan putih sebanyak 100 ml.
Seperti sebelumnya kita kukus selama 5 menit ya. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai sebanyak 3 kali lapisan. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Setelah lapis putih dan percik sebanyak 3 kali, kemudian tuangkan 100 ml adonan putih polos. Kita ratakan, kemudian kita kukus selama 5 menit. Setelah lapisan keempat atau lapisan putih polos sudah matang, selanjutnya kita tuangkan 100 ml adonan warna coklat. Untuk lapisan warna coklat, matangnya lebih lama, jadi kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit, kita masukkan lapisan coklat yang kedua sebanyak 100 ml. Setelah lapisan coklat yang kedua ini matang, kemudian kita ulangi lagi melapis dengan lapisan putih dan percik sebanyak 3 kali, lalu lapisan polos. Nah, jika sudah lapisan terakhir atau merah yang sebanyak 200 ml sudah kita masukkan, kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, kuenya sudah matang, lalu kita tunggu sampai dingin. Nah, ini kuenya sudah dingin dan siap untuk dikeluarkan dari loyang. Agar lebih mudah mengeluarkannya, sisir bagian tepi loyang terlebih dahulu ya. Kalau sudah selesai kita sisir, kemudian letakkan talenan di atas loyang lalu balikan loyangnya. Kemudian permukaan kue lapisnya juga kita balikan. Selanjutnya, potong kue menjadi 3 bagian menggunakan pisau yang sudah diberi plastik wrap agar tidak lengket. Kalau kalian gak punya plastik wrap, bisa dilapisi dengan plastik biasa ya. Nah, setelah dibagi menjadi 3, ini tampilan kuenya seperti ini. Selanjutnya kita potong kecil-kecil. Nah, untuk ukurannya sesuaikan dengan selera. Kue lapis ini bisa kita potong tipis-tipis, untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm. Nah, ini dia kue lapis percik sudah jadi dan siap untuk kita sajikan. Bisa dilihat tampilan kue lapis percik ini benar-benar cantik dan menarik. Hasilnya rapi seperti ini karena kita buat setiap lapisannya itu tebalnya sama ya. Tekstur kue lapis ini sangat empuk dan kenyal. Rasanya enak banget, bisa kita jadikan ide jualan atau disajikan di berbagai acara ya. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin juga resep aku di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.